Nah, udah nggak berasa sudah sampai di bagian ke-8 ya, kolong tutorial. Welcome. So, bagian ke-8 ini kita akan bahas tentang pointer. Oke, pointer. Apa itu pointer? Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori address dari variabel lain. Kita bisa mengakses dan merubah value yang alamatnya disimpan di variabel A dari variabel B secara tidak langsung. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas jika ada contoh code-nya ya. Jadi intinya ketika kita punya satu variabel A, terus kita bikin variabel B. Nah, variabel B ini bertindak sebagai si penunjuk atau si pointer yang nyimpen alamatnya sih. Cuman kalau ini ini alamatnya disimpan di A. Contoh kita punya variabel A dan B gitu ya. Variabel B ada nilainya angka 10. Nah, si variabel A ini nanti nyimpen alamatnya. Nah, dari si variabel A ini, dari si alamat ini kita bisa ngakses value yang dimiliki si B, sama kita bisa ngerubah juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir itu dengan pointer kita bisa menghindari menyalin data berukuran besar untuk diproses di tempat lain. Hanya cukup simpan alamat memorinya dan kita bisa mengaksesnya dari fungsi yang lain. Jadi ketika kita mau pakai data ini di fungsi A, fungsi B, fungsi C, kita nggak perlu kita copy ke si fungsi A buat kita proses, terus kita copy ke si fungsi B buat kita proses. Tapi kita bisa punya satu fungsi yang sama. Habis itu satu fungsi yang sama ini nanti kita akan reuse. Ibaratnya kita akan kasih alamatnya aja nih. Lalu ambil deh alamatnya di sini ya tempatnya. Ibaratnya lu mau tahu data ini, lihat aja di laci A. Ntar dari situ dibanding kita bikin data yang sama terus kita bawa gitu. Itu akan makan waktu lebih lama dan makan memori space yang lebih besar juga. Nah, contoh deklarasi pointer dan penggunaannya itu seperti berikut ya. Dia ada tanda bintang nih sebelum tipe data variabel. Terus ada karakter dan ini sebelum nama variabel yang bermaksud untuk mengambil alamat memori. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini dan ini kan nilai ini angkanya 10 ya. Nah, ketika kita tambah dan, dia itu yang kita dapat itu adalah si ini. 0xc bla 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 ini. Jadi alamat memorinya yang kita dapat. Nah, alamat memori ini bisa kita simpan ke dalam sebuah pointer atau penunjuk. Jadi pointer ini kerjanya emang dia cuma simpan si alamat, nanti akan nunjuk lah ibaratnya sebagai pointer, ngasih tahu bahwa tuh di alamat segitu si nilai ini punya value 10, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk di sini kita bisa lihat ya, kalau kita ngeprint PTR, ya maka yang ditampilan akan gini karena si PTR ini adalah pointer. Tapi kalau kita ada bintangnya di depan, maka dia akan ngeprint isinya si nilai yang ditunjuk nih. Jadi nilainya si ini dilihat, oh dia nilainya 10 nih, si nilai ini punya value 10 di dalamnya. Nah, maka ketika ada tanda bintangnya yang di print adalah si nilai 10 ini. Nah, kalau ini nilai ya, ini cuma kita untuk compare apakah benar si bintang PTR ini, pointer ini menunjuk ke value ke value si nilai ini. Nah, kita juga bisa ngerubah value selain dari ngeakses datanya. Kita juga bisa ngerubah ya. Cara ngerubahnya ya kita dengan angka si bintang tadi. Kan si bintang PTR ini kan tadi menunjuk ke si nilainya tuh, si angka 10. Nah, kalau kita pakai sama dengan, berarti kita akan nge-replace value yang ditunjuk sama si pointer ini dari 10
jadi 100. Oke, lalu inisialisasi pointer dengan new. Nah, ini juga kita bisa ya. New int. Nah, di sini dia langsung si ptr ini akan otomatis sebagai pointer. Jadi new ini tugasnya dia mengalokasikan sebuah space di memori, dan nanti kita later kita bisa isi nih. Oh, di alamat memori sekian kita isi nilainya 20 gitu, jadi kita bisa pakai. Oke, nextnya itu pointer ke struct. Nah, ini mungkin ada penjelasan tentang struct di bagian berikutnya, tapi untuk di sini kita jelasin dulu karena kita lagi bahas pointer. Struct itu ya kurang lebih seperti ini ya, dia struktur ya. Nah, namanya itu, nama strukturnya orang. Dia punya properti nama dan umur. Nah, di sini kan ini mungkin kalau di bahasa pemrograman lain mirip kayak kelas mungkin lah ya. Satu kelas dia bisa nyimpen berbagai macam properti di dalamnya. Nah, lalu untuk ini dia kita buat satu instan baru dari struct ini, orang yang mempunyai value namanya itu Yodi dan umurnya itu 30. Nah, lalu kita ambil nih si alamatnya, memory addressnya, alamat memorinya kita ambil, kita simpenlah ke dalam orang ini. Nah, orang ini, variabel orang ini adalah sebagai pointer ke instance orang ini. Nah, cuman memang bedanya adalah kalau dia dari struct itu kita bisa langsung, kalau tadi kan perlu di reference gitu ya, ada bintang orang, mungkin tadi kalian tadi itu bintang ptr itu baru dapat value aslinya. Nah, kalau untuk struct sendiri kita nggak perlu ada bintangnya, jadi bisa langsung kita direct akses kayak gini, orang dot, terus data yang kita mau akses nama atau umur di sini. Nah, dari ini sendiri hasilnya jadinya namanya Yodi, usia 30. Nah, mungkin ini sedikit contoh terkait yang si struct tadi ya. Kita sebenarnya bisa kayak gini nih dalam bentuk tidak pointer ya. Nah, kalau dalam bentuk pointer itu dia jadinya seperti ini. Ya memang ada kegunaannya tersendiri. Kalau kita run, ya kalau pointer ini memang berguna nanti ketika si variabel struct orang ini akan kita proses lagi di fungsi-fungsi yang lain. Jadi setiap kita masukkan sebagai parameter di fungsi-fungsi lain, itu sebenarnya yang dikasih itu cuman si alamatnya doang. Dia nggak pure value-nya di copy ke fungsi ini terus baru diolah gitu ya. Tapi kita cuman ini loh untuk ngolah data ini, ntar pakai data yang di kotak nomor sekian. Jadi nggak perlu bikin lagi sendiri, kita bisa langsung ya udah kita lihat di situ datanya, terus kita proses, dah habis itu ketika udah selesai barangnya kita lihat ya udah kita kita balikin lagi, nggak perlu kita hapus atau gimana. Nah, lalu untuk si ini memang dia agak beda sebenarnya. Kayak si orang ini dia akan menghasilkan output yang sama dengan kita kayak gini. Nah, kalau yang tadi kan kita sebelumnya kalau yang variabel yang bukan struct kita ada kayak gini nih untuk dapetin value-nya. Nah, sebenarnya jika kita kayak gini sama aja hasilnya, cuman kan karena Go udah
ngebuat dia dia simplify untuk yang jenisnya struct. Jadi ya kita bisa pakai langsung kayak gini aja. Oke, pembahasan terkait pointer mungkin segitu aja. Nanti untuk yang struct sendiri akan dibahas di bab berikutnya. Sekalian dengan bahas adalah nanti kita lihat kita jumpa di video berikutnya. Oke, thank you.